Halo teman-teman, kembali lagi di Mas Aryo Channel Terus Belajar Terus Tumbuh. Kali ini teman-teman saya lagi mau nginput barang atau masukkan data barang gitu ya ke aplikasi kasir. Ini saya pakai aplikasi e-kios Smart versi gratis. Jadi kalau aplikasi ini kelebihannya adalah meskipun versi gratis itu bisa dipakai untuk semua menunya. Jadi tidak ada yang terkunci. Nah, pembatasannya itu hanya satu teman-teman, yaitu tidak bisa bekerja secara online. Jadi hanya bisa bekerja secara offline, yaitu bekerja di satu HP saja. Jadi kita harus rajin-rajin backup supaya kalau terjadi kerusakan HP datanya tidak hilang. Ya, karena gratis ya, kita maklum. Nah, pada video kali ini teman-teman, saya sedang membuat namanya produk paket. Di salah satu menu ada produk paket. Jadi produk paket itu fungsinya adalah untuk misalnya menjual dalam satuan yang lebih besar. Kalau misalnya kalau ini yang saya entry datanya adalah mika ya, mika sayuran seperti ini, mika makanan. Nah ini seperti ini. Nah ini mika gini ya, ini kan saya jual eceran, tapi saya juga jual per pak begini. Nah ini supaya bisa jadi satu stoknya, meskipun nanti di penjualan datanya terpisah, ini harus dibuat namanya paket. Jadi paket itu satu pak terdiri dari 100 lembar gitu ya. Jadi nanti ada dua kode barang, ada dua inputan tetapi satu stok. Jadi yang eceran dengan yang pak-pakan satu stok. Jadi ketika kita menjual pak-pakan, otomatis stoknya secara global berkurang teman. Kalau teman-teman menjual barang-barang di satuan yang berbeda, satuan eceran dan pak-pakan, kalian bisa menyimak video ini supaya bisa membuat harapannya seperti itu. Dan kali ini saya menggunakan bantuan barcode scanner ya untuk memasukkan kodenya supaya cepat. Hanya supaya cepat saja, tidak harus teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak pakai barcode scanner juga nggak apa-apa. Bisa manual diketik bisa. Ini saya hanya karena ada jadi dipakai. Nah, sekarang kita mulai dari awal ya. Kita mulai dari pertama tadi 3C. Sekarang selanjutnya saya ikut daftar yang ada di sini. Nah ini saya sudah membuat kode-kode barcode dengan kertas HVS ya, ini murah sekali. Ini udah berkali-kali saya bahas di video-video yang lalu, dan juga cara membuatnya, kemudian pakai aplikasi apa sudah saya buat videonya. Teman-teman silakan menonton di video itu. Saya tidak akan membahas lagi di sini, nanti kepanjangan teman-teman. Nah oke teman-teman, kita mulai dari awal ya. Jadi kalau di tampilan awal begini, di sampingnya ini kan ada menu ya, ada garis 3 ini kita klik. Nah di sini kita cari data produk teman-teman. Nah ini ketemu ya, data produk tulisannya ini, kita klik. Nah di data produk ini ada namanya produk paket. Nah ini dia, pilih di situ. Nah kita kalau mau buat yang baru ini klik tanda plus di sebelah kanan. Nah ini dia teman-teman ya. Nah kategorinya tinggal kita pilih. Kalau saya mika tadi yang mau diinput adalah mika, maka saya cari kategori mika. Nah kategori ini juga ditambahkan manual ya, teman-teman bisa tambahkan sendiri. Misalnya nggak ada di sini, teman-teman mau bikin ini, klik yang sebelah bawah ini ya, tambah kategori gitu ya. Cuman karena saya sudah ada, saya tinggal tulis saja mika dan dipilih. Nah ini tadi sesuai namanya ya, kita tulis nama produknya. Nama produknya adalah mika 4A. Mika 4A begini. Nah ini nama produknya, kelihatan nggak ini teman-teman? Saya takutnya silo ya, bentar saya kurangin pencahayaannya mungkin. Nah seperti ini ya, kelihatan ya, dan nggak terlalu silo. Nah mika 4A sudah ya namanya. Nah kemudian kode. Nah ini kode yang saya pakai barcode scanner ini. Nah tinggal seperti itu, kodenya otomatis masuk. Nah kemudian unit ini satuannya apa? Satuannya pak. Kalau saya dibikinnya seperti ini bebas teman-teman bisa tulis. Nah kemudian teman-teman bisa tulis harga jualnya. Harga jualnya berapa? 17.000, 19.000 ya. Keterangan mau diisi boleh, tidak boleh. Misalnya mau diisi keterangannya, isi 100 piece misalnya, seperti ini boleh. Kosong juga nggak apa-apa. Nah di bagian bawah tadi udah saya jelaskan ya, di bagian bawah ini ada keterangan tampil di penjualan, kemudian tampil di pembelian. Jadi teman-teman bisa menampilkan
produk paket ini di penjualan saja, di pembelian tidak ada, atau bisa di pembelian saja, di penjualan tidak ada. Bisa pilih salah satu atau dua-duanya tidak ada, bisa. Dua-duanya ada juga bisa. Jadi ini tinggal diaktifkan atau dinonaktifkan saja ya. Nah, jadi keterangannya adalah kalau tampil di penjualan itu kalau kita sedang transaksi ada orang beli, produk paket ini muncul. Nah, kalau tampil di pembelian ketika kita sedang input barang, ketika barang datang, produk ini juga muncul gitu ya teman-teman ya. Oke, tinggal selanjutnya kita simpan. Nah, ini harga jual sudah ada ini ya, 19.000 harga jual sudah ada, tadi sudah kita input datanya ya, 19.000, kemudian kodenya sudah ada, namanya sudah ada, tadi kita input manual. Yang belum ada adalah stoknya teman-teman. Nah, harga dasar ini 0 karena belum diisi stoknya, nanti dia akan mengisi sendiri. Nah, kita tambah di sini. Nah, jadi Mika tadi 4A tadi stoknya mau diambil dari mana gitu. Nah, karena tadi produk paket ini adalah Mika 4A untuk satu pak, berarti stoknya kita ambil dari Mika yang satuan, Mika sejenis, Mika yang sama, yaitu Mika 4A ini. Nah, satu pak itu kan isinya 100 teman-teman ya, 100 biji atau 100 lembar, 100 piece, jadi kita isi 100. Nah, nanti ketika produk ini terjual, ketika produk paket ini terjual, Mika 4A yang satu pak ini terjual, otomatis Mika 4A yang satuan akan berkurang stoknya 100 lembar teman-teman, seperti itu. Nah, jadi mudah ya, dengan satu stok ada banyak data yang bisa kita pakai untuk melakukan transaksi. Nah, ini seperti ini teman-teman. Nah, ini sekali lagi tidak perlu di save, tidak ada tombol save-nya. Kalau sudah sampai sini otomatis sudah tersimpan. Kita tinggal back saja, lalu lanjutkan lagi seperti tadi. Ini sudah ada produk paket, kemudian kita tambah lagi, kita masukkan lagi, kita ulang prosesnya dari awal. Saya akan tunjukkan sekali lagi ya teman-teman ya. Kategorinya adalah Mika, namanya adalah, selanjutnya kalau tadi adalah Mika 4A, sekarang adalah Mika 4 VIP ini. Oke ya, dan kodenya akan saya cari menggunakan barcode. Sekali lagi teman-teman ya, untuk cara membuat label barcode sudah saya buat secara jelas, secara rinci, termasuk aplikasi yang digunakan apa, itu ada di video tersendiri. Teman-teman silakan kunjungi di channel ini, jangan lupa subscribe ya. Kemudian nanti ada semua di situ. Nah, ini kodenya, barcode-nya gitu. Ini tinggal saya tempelkan gini, nah sudah keluar. Sudah keluar ya, kodenya P0159 ini kodenya. Nah, unitnya adalah satuannya. Satuannya kan per pak, jadi saya isi per pak PACK. Nah, satu pak. Nah, satu pak ini harga jualnya berapa? Harga jualnya 4 VIP adalah 18500. Nah, ini untuk harga satu pak. Nah, ini seperti tadi, tampil di penjualan dan tampil di pembelian, saya aktifkan semua, kemudian tinggal klik simpan di sini. Nah, kemudian seperti biasa, kita akan ambil stoknya, akan gandengkan atau gabungkan stoknya dengan yang eceran Mika, tadi Mika 4 ya, Mika 4 VIP. Nah, ini sudah ada, tinggal kita ambil satu paket atau satu pak ini berapa biji, berapa lembar, 100 lembar. Jadi nanti stok dari Mika VIP yang eceran akan berkurang 100 lembar setiap terjual satu pak Mika, seperti itu. Nah, ini harganya otomatis sudah keluar teman-teman ya, seperti ini ya. Sudah selesai. Sekali lagi teman-teman, tidak perlu di save, sudah selesai. Itu tadi teman-teman tutorial yang bisa saya bagikan tentang cara menginput atau mengentry data untuk membuat produk paket atau membuat produk di satuan yang lebih besar tetapi dalam satu stok, supaya kita lebih mudah ketika melakukan penjualan ya, pelayanan transaksi kepada konsumen. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang masih bingung. Kalau belum, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya, mungkin lain kali bisa saya buatkan konten yang lain, video yang lain yang lebih jelas, dan mungkin bisa membahas menu-menu selanjutnya, karena di aplikasi ini menunya sangat banyak teman-teman.